Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada pertemuan listrik elektronika kembali, itu dengan topik dioda. Dioda itu adalah komponen aktif yang terminalnya itu ada positif negatifnya, sehingga Anda pemasangannya tidak boleh terbalik. Jadi berbeda dengan beberapa komponen pasif sudah kita pelajari sebelumnya, apakah itu resistor, kemudian relay, kemudian kapasitor, kecuali yang elko, yang pemasangan terminalnya itu bisa terbalik antara kutub positif baterai dengan negatif baterainya. Tetapi kalau yang untuk dioda itu tidak. Dioda berdasarkan jenisnya yang akan kita pelajari di sini ada 3. Yang pertama adalah dioda penyearah, yang kedua itu adalah dioda Zener, dan yang ketiga itu adalah lag emitting dioda. Jadi ini biasanya adalah dioda-dioda yang sering dipakai di dunia otomotif. Yang untuk dioda penyearah, ini bentuknya adalah seperti ini kalau Anda ketemu di workshop atau di pasar. Kemudian di sini ada lingkaran putihnya dan ada lingkaran hitamnya. Kalau yang putih ini adalah yang katoda atau negatifnya, yang disimbolkan di sini itu adalah tanda lurus. Jadi ini adalah simbol dioda kalau ketemu di rangkaian. Ada segitiga, ada lurus. Yang lurus ini adalah yang putih, lempeng putih atau lingkaran putih, itu adalah kakinya katoda negatif. Sementara kalau yang untuk yang hitam, lingkaran hitam atau yang segitiga itu adalah terminalnya positif. Jadi kita pasangannya ke rangkaian yang hitam ini ke positif, kemudian yang putih ini adalah yang ke negatif. Nah, untuk pengecekan dioda ini biasanya diperhatikan, nanti akan kita bahas. Pengecekan dioda itu kita memberikan semacam posisi probe-nya, probe merah ke ke kaki katoda yang negatif, kemudian probe hitam ke anoda atau yang positifnya, maka nanti jarum multimeter yang awalnya dia berada di 0 nanti akan bergerak dia menuju nilai tertentu. Nilainya terserah tergantung dari dioda yang kita pakai. Kemudian yang kedua, nanti kita pemasangannya kita balik dia. Kalau kita balik nanti nilainya dia tak hingga. Tak hingga berarti berada di posisi sebelah kiri dari ohmmeter. Ini ohmmeter ya, bukan voltmeter, ohmmeter. Dan itu juga menandakan bahwasanya sebuah dioda tersebut itu dalam kondisinya itu adalah kondisi baik. Jadi yang satu posisinya seperti ini, yang negatifnya dioda dihubungkan dengan positif baterai, kemudian yang positif dioda dihubungkan dengan negatif baterai, maka dia akan bergerak menuju nilai tertentu. Sementara kalau kita balik posisinya, nanti dia akan menunjukkan nilai yang tak hingga. Jadi kalau dua posisi itu tercapai, maka dikatakan sebuah dioda itu dalam kondisi baik. Oke, kita lihat sekarang dari susunan dari dioda. Seperti yang sudah diberitahu dari awal, bahwasanya ini adalah lempengnya positif atau anoda, dan ini adalah lempeng negatif atau katoda. Jadi di sini kalau kita lihat mereka ini di dalam dioda ini nanti kalau bagian positifnya terdiri dari banyak proton, sementara yang bagian negatifnya itu terdiri dari banyak elektronnya. Kemudian antara proton dengan elektron ini atau antara lempeng positif dengan lempeng negatif ini dia dipisahkan dengan sebuah pembatas yang disebut juga di sini adalah depletion layer. Jadi depletion layer ini membuat muatan-muatan dari dioda antara terminal positif dengan negatif dia terpisah. Nah, di dalam cara kerja dioda itu kita berikan dua perlakuan, ada namanya adalah bias positif. Kalau bias positif itu adalah positifnya dioda atau anoda disambungkan dia dengan positifnya baterai, sementara negatif dioda disambungkan dia dengan negatif baterai. Nah, pada saat ini karena ini adalah kutub positif disambungkan dengan kutub positif dioda, sehingga nanti proton atau muatan positif yang berada di dalam lemparan dioda itu dia akan menjauhi dari baterai ini, dari muatan positif dari baterai, sehingga nanti dia akan mendekati ke depletion layernya. Dan sementara pada saat yang negatifnya kita sambungkan dia dengan negatif baterai atau katoda kita sambungkan dengan negatif baterai, karena dia sama-sama muatannya sejenis, maka nanti yang negatif dari dioda yang menumpuk di terminalnya dioda atau di lempeng dioda nanti dia juga akan bergerak menjauhi dari negatif baterai, dan dia akan mendekati di sini adalah deflection layer juga.
Jadi nanti semuanya nanti akan bergerak ke depletion layer, sehingga akibat dari depletion layernya ini yang kecil, artinya jarak antara proton dengan elektronnya semakin dekat, sehingga terjadilah aliran arus listrik. Kalau yang awalnya tadi kan dia jauh seperti ini, nih dia akan jauh. Jadi kalau dia jauh seperti ini, diodanya ini itu tidak bisa mengalirkan arus listrik karena lompatannya sangat jauh sekali. Tetapi pada saat kita berikan bias positif, akibatnya nanti positif muatan yang adanya awalnya di sisi sebelah kiri, kemudian nanti dia akan bergerak menuju depletion layer. Begitu juga dengan muatan negatif yang awalnya berada di sebelah kanan, nanti dia akan bergerak menuju depletion layer. Jadi akibatnya di sini dengan pergerakan dari muatan positif dan negatif dari dioda itu akan menyebabkan depletion layernya daerah pemisah antara muatan positif dengan negatifnya dioda itu semakin kecil. Jadi kalau dia semakin kecil menyebabkan nanti akan terjadi perpindahan dari elektron menuju proton. Artinya terjadi aliran arus listrik. Makanya pada saat dia positif itu arus listrik pada dioda dia akan ada. Dan bagaimana cara halnya dengan kalau dia bias negatif? Kalau bias negatif itu dengan cara kita memberikan positif dioda atau anoda disambungkan dia dengan negatif baterai, sementara yang negatif dioda disambungkan dia dengan positif baterai. Jadi ini dibalik terminalnya. Kemudian karena dia posisinya dia ini adalah bertolak belakang, sehingga terjadilah gaya tarik menarik, sehingga muatan positif yang ada di lempeng dioda yang awalnya dia mendekati depletion layer, itu dia akan bergerak menjauhi daerah depletion layer. Dia akan bergerak mendekati itu adalah dari posisi katup muatan negatif baterai. Sehingga nanti yang terjadi di sini itu adalah daerah defleksinya itu semakin dia lebar. Kalau daerah defleksinya semakin lebar, otomatis elektron yang ada di dalam dioda itu dia tidak akan bisa bergerak karena tidak mempunyai cukup energi untuk melompati daerah depletion layer ini, sehingga akibatnya itu tidak terjadinya aliran listrik. Aliran listrik seperti awal pertemuan dijelaskan bahwasanya adalah adanya pergerakan elektron. Jadi karena elektronnya tidak bergerak, artinya dia hanya bergerak di lempeng yang untuk negatif saja, maka di sini aliran listrik tidak ada pada saat kita berikan dia adalah bias negatif. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian ini adalah data grafik percobaan dari dioda yang kita buat. Dan ini juga sudah yang digunakan Anda publish. Ini ada volt biasnya 0,7 volt. Apa itu maksudnya volt bias? Di sini artinya adalah tegangan yang diperlukan pada saat dioda baru mulai dia beroperasi. Jadi nanti volt bias ini tegangannya ini kalau dia pada saat kita berikan bias positif itu tegangannya biasanya adalah berkisar 0,7 volt. Kalau seandainya dioda yang kita gunakan itu adalah silikon. Tetapi kalau germanium adalah sekitar 0,3 sampai 0,4 volt. 0,6 sampai 0,7. Tetapi dalam kenyataannya pada saat kita memberikan baru 0,5 tegangan dari diodanya, ini adalah VD-nya ya. VD diodanya baru 0,5 pada saat terukur di bias positif. Justru di sini sudah ada tegangannya. Jadi sudah ada tegangannya walaupun kecil. Tetapi nanti dia akan melompat tinggi nanti tegangannya pada saat dia sudah mencapai volt biasnya, tegangan biasnya. Artinya tegangan ambang batas dia minimum bisa bekerja. Nih, sehingga nanti kalau kita lihat dari grafik ini nanti akan menyebabkan nanti arus listriknya itu akan semakin besar tiba-tiba. Dan bagaimana kalau seandainya kita berikan dia negatif? Kalau untuk negatif di sini itu karena konsepnya secara teori, ID itu adalah V sumber dikurangi dengan VD, kemudian dibagi dengan R. Sehingga di sini kalau berapapun nanti jumlah pisungan sumbernya, otomatis VD-nya dia akan sama. Jadi dia akan sama, ini boleh Anda lakukan pengukuran, dia akan sama. Sehingga nanti pada saat dia akan sama, otomatis nanti V0-nya adalah 0. Tetapi di dalam beberapa literatur sebutkan bahwasanya pada saat dia sudah mencapai tegangan input yang kita berikan sampai 100 volt, maka akan terjadi namanya tegangan breakdown. Jadi nanti arus akan mengalir, tetapi arah arusnya ini adalah negatif. Apakah pernah kita buat sampai diodanya 100 volt tegangan inputnya? Sampai saat ini belum. Karena di dalam literatur dioda yang kita gunakan, kebanyakan dioda itu yang bisa kita pakai memberikan sumber tegangannya itu terbatas hanya sampai 25 volt dan paling tinggi jarang pun kita ketemu adalah sekitar 35 volt. Jadi ini jarang kita gunakan, dia adalah 100 volt. Mungkin dioda tertentu kali ya. Jadi sepertinya untuk otomotif yang banyak itu.
Nah, ini grafiknya sama, jadi tidak akan saya bahas dianya. Dari mana diaplikasikan dioda? Yang pertama, dioda ini digunakan adalah untuk mencegah kerusakan komponen elektronik, kemudian adalah sebagai rangkaian logika, dan yang ketiga adalah mengubah arus AC dan DC. Nah, untuk mencegah kerusakan elektronik itu biasanya kita pasang di relay. Dan ini silakan Anda cek di sepeda motor Anda apakah masing-masing di koil relaynya itu terdapat dioda satu buah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengubah arus tegangan AC menjadi DC. Ini adalah pada saat Anda membuat power supply atau istilahnya apa ya, lampu pengecas pengecas ya, pengecas baterai. Ini dia adalah untuk mengubah arus AC menjadi DC. Dan yang ketiga itu ada sebagai rangkaian logika. Nah, ini adalah aplikasi dioda yang kita gunakan dia sebagai mencegah kerusakan komponen. Nah, untuk mencegah kerusakan komponen, kita bermulai ceritanya di sini adalah ini ada relay, ini kemudian ada kontaknya, berarti ini relaynya ada terdiri dari 5 terminal. Jadi SPDT. Coil 2, kemudian di sini ada COM-nya dan di sini ada NC, kontak NC dan ada kontak NO-nya. Nah, posisinya seperti ini, baterai muatan dari baterai nanti akan mengalir ke switch, kemudian mengalir ke relay. Kalau seperti ini relay bisa langsung bekerja ya, karena diodanya tidak ada. Yang penting switch-nya ini adalah dia open. Jadi artinya switch-nya itu dalam kondisi dia terhubung. Kemudian nanti pada saat kita hubungkan, arusnya yang dari baterai ini nanti akan mengalir ke relay dan juga akan mengalir ke ini, ke mana ininya ini? Ke transistor ya, ke basis transistor. Kemudian basis transistor di dalam transistor dilakukan penguatan arus sehingga nanti akan keluar menjadi IC. IC ini nantinya akan diteruskan ke induksi magnet. Jadi kalau seandainya IC-nya tidak ada, walaupun dari ini sumber tegangannya sudah kita pasangkan relaynya satu kakinya positif, IC-nya tidak ada, itu dia tidak akan terjadi induksi magnet di relaynya. Jadi syaratnya dua di sini, relay itu baru akan terjadi induksi magnet. Yang pertama adalah koil relay yang satu tersambung ke positif baterai, kemudian koil satunya lagi tersambung dia adalah ke output dari komponen yang lainnya. Apakah selalu seperti ini ke output komponen lainnya? Ya tidak, tergantung dari rancangan skema Anda. Yang penting rangkaiannya tidak ada yang terbuka, jadi semua harus tergabung. Nah, kemudian di sini kalau posisinya seperti ini, maka nanti pada saat Anda lepaskan dari saklar atau saklarnya Anda off-kan, maka relay ini itu ada namanya GGL balik. Dan GGL balik ini tegangannya sekitar 420 volt. Sementara yang di terangan operasional dari sebuah transistor biasanya kita gunakan itu hanya sampai 20 volt. Bahkan yang paling banter itu saya ketemunya baru 40 volt ya. Jadi yang lainnya belum. Dan sementara kita bayangkan di sini bahwasanya akibat induksi magnetik dan kita putus dia dari sumber arus listriknya, maka yang tegangan induksi magnet, tegangan yang dihasilkan dari induksi magnet relay ini itu dia mencapai adalah 450 volt. Jadi sekitar 430 sampai 450 volt. Dan kalau seandainya tegangannya ini tercapai dan pengamannya tidak ada, maka nanti tegangan ini akan menembus kolektor dan akibatnya nanti transistor dia akan rusak. Kenapa dia akan rusak? Karena kolektor bukan tempat arusnya masuk. Kolektor adalah tempat arusnya keluar. Sementara yang masuk itu adalah basis. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, dikarenakan itu transistornya tidak memiliki kemampuan untuk dilewati oleh daya yang tersebut atau tegangan tersebut. Jadi misalnya yang direkomendasikan di sini adalah 20 volt. Jadi kalau seandainya Anda berikan sumber tegangan 40 volt, otomatis nanti komponennya ini transistor ini nanti otomatis dia akan rusak. Jadi makanya dia rusak karena kelebihan dari tegangan masuk yang diterimanya. Apalagi ini masuknya adalah melalui kolektor. Ini ceritanya silakan Anda bahas secara rinci. Itu di buku juga ada, buku yang sudah Anda download. Oke. Kemudian bagaimana caranya kalau seandainya diodanya kita pakai pelindung? Dan pada saat diodanya kita pakai pelindung, ini gambar seperti biasa ya, dari baterai masuk ke saklar, kemudian masuk ke relay dan masuk ke dioda katoda. Nah, akan tetapi karena ininya belum tersambung, maka relay belum aktif. Tapi pada saat ini switch-nya sudah di-on-kan, arus dari baterai itu akan mengalir ke basis transistor terjadi penguatan di transistornya, kemudian dikeluarkan menjadi arus IC.
IC ini nanti dia bercabang dua, ada yang pergi ke Coriolis satu, kemudian pergi ke dioda satu. Nah, akibat dua terminal coil relay ini sudah mendapat sumber tegangan, artinya yang satu dari positif baterai, yang satu lagi adalah dari kolektornya transistor, maka akan terjadilah induksi magnet. Dan pada saat terjadinya induksi magnet, tuas yang awalnya mungkin posisinya COM-nya berada di atas, saya sebut saja di sini adalah Na. Sementara pada saat dia terjadinya induksi magnet, itu tuasnya akan bergerak menjadi NB atau ke arah NB. Jadi bertukar posisi. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya switch-nya kita lepaskan? Dan pada saat switch Anda lepaskan, itu arus yang ada induksi magnet yang ada di relaynya itu dia tidak akan menyebabkan diteruskan ke transistor karena apa di sini ada dioda sehingga dioda nanti yang akan memutar-mutar arusnya sampai dia habis. Jadi sampai dia habis dan biasanya juga tidak lama ya dalam orde sekian detik saja. Jadi nggak sampai 1 detik malah. Jadi memang cepat sekali pergerakannya. Jadi dengan adanya dioda yang dipasang reverse bias, ini reverse bias ya. Kenapa reverse bias? Karena negatifnya dioda disambungkan dia dengan positif baterai. Otomatis yang positifnya itu sambung dia ke negatif baterai. Jadi karena dia reverse bias, maka arusnya nanti akan mengalir dioda, kemudian masuk lagi ke coil, mengalir lagi ke dioda, masuk lagi ke coil. Jadi siklusnya seperti itu sampai dia habis. Oke, kemudian aplikasi dioda sebagai rangkaian logika ini ada. Ini tinggal ini rangkaiannya paralel ya. Jadi kalau paralel nanti bedanya satu yang Anda hubungkan, satu yang menyala. Kalau tiga Anda hubungkan, tiga menyala. Kalau dua dihubungkan, dua nanti yang menyala. Nah, sementara kalau ini bisa dipraktekkan saja sendiri di rumah. Ini nggak usah kita bahas terlalu detail karena sangat mudah sekali. Kemudian sebagai penyiarah AC dan DC. Nah, untuk penyiarah dioda, artinya ini penyiarah berarti mengarahkan atau mengarahkan dari arahnya arus dan tegangan. Kalau di sini adalah penyiarah arusnya atau pengubahnya itu ada namanya AC dan DC. Kalau AC alternatif current-nya arus bolak-balik dan DC adalah arus searah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada coil, berarti ini adalah dari pembangkitnya listrik dari PLN, yang 5 ampere. Ini coil ini nanti kan ada keluarannya ini, kalau kita pakai trafo. Jadi kalau pakai trafo kebetulan belum kita bahas ya, habis ini kita bahas. Anda silakan searching saja. Jadi kalau kita menggunakan trafo di sini, jadi coilnya yang satu ini adalah ke titik A dan ke titik B. Sementara yang kumparan sekunder primernya itu nanti dia akan terhubung ke sumber tegangan. Misalnya di sini adalah sumber PLN ya. Nah, ini ada 4 pasang dioda tetapi yang bekerja nanti tetap 2 dioda. Jadi kalau kita lihat di sini dari positif coil atau positif trafo, kalau trafo itu nggak ada positif negatifnya ya. Pokoknya angkanya yang tinggi saja ada sama yang 0. Kita anggap ini adalah 12 volt. 12 volt positif trafo nanti akan pergi harusnya akan masuk ke anoda, dioda 1. Kemudian anoda 1 nanti akan meneruskan 2. Yang pertama itu cabangnya ke sini dan satu lagi cabangnya ke dioda 3. Nah, karena dia dioda 3 katoda sehingga di sini tidak terjadi tidak terjadi aliran arus karena dia hambat. Kan dibilang tadi bahwasanya kalau dia masuknya itu dari katoda reverse bias itu nanti arus tidak mengalir. Sehingga ini tidak tertahan di sini, masuk dia ke lampu, kemudian lampu nanti akan masuk dia ke kaki terminal 2-nya dioda yang positifnya, kemudian nanti dikeluarkan ke negatifnya. Sambung nanti ke masanya trafo dan menyebabkan nanti lampunya akan menyala. Nah, kemudian cara yang kedua di sini itu adalah dengan menggunakan sinyal B-nya. Kalau yang untuk sinyal B-nya berarti kita mulainya di sini adalah dari kaki berapa kak ini? Kalau tadi kaki 4 ya, kaki ini coil ya, coil. Dari kaki 2 kemudian ke tadi kaki 1. Berarti sekarang adalah 4. 4 masuk ke anoda D1, sambung. Kemudian masuk dia ke ini. Ke negatifnya dioda D2. Ini D2 ya. Jadi ini adalah
4 dengan 1. Ya, bisa ya. Ini dari dioda 3, ini juga bisa. Oke. Penjelasannya yang lebih lengkapnya itu ada di buku juga, jadi silakan dicoba. Yang pasti harus nampak jelas bedanya ya. Ini adalah 3 dan 4 yang aktif. Jadi kalau tadi itu kan ada 1, 2 dan aktif, ini sudah kita ceritakan. Kalau sekarang itu adalah 3 dengan 4 yang aktif. Berarti mulai dari ini dulu ya. 3, kemudian 4. Berarti titik posisinya berada pada titik B. Kalau tadi titik posisinya ada pada titik A, sekarang ada titik B. Inilah 3 dan 4. Ke titik B berarti ini sambungnya 3 masuk ke sini, terus ke lampu, terus ke ini dia 2 tadi sudah kita coret saja, masuk dia ke 4. Berakhir nanti di negatif A. Ini adalah konsepnya kalau seandainya kita menggunakan dioda positif negatif. Nah, ini aplikasi dioda ini nggak kita bahas. Ini tinggal disambungkan saja. Berarti ini ada positif baterai. Kemudian dengan dioda, ini ada lampunya. Jadi nanti dilihat saja ya. Dan untuk tugas Anda nanti yang masing-masingnya tadi itu dilihat, dibuat ini masuk gambarnya ini apa, artinya mana lampu menyala, kasih aja kodenya 1, 2, 3 lampunya. Jadi kenapa itu yang menyala, kemudian alasannya kenapa kalau dia yang mati juga. Dan ini untuk segmen tidak usah dibahas. Itu yang untuk pertemuan dioda penyearah dulu. Jadi minggu besoknya kita masuk kepada dioda Zener. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.